Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian di seri Geospatial Brief ke-12. Kita meneruskan diskusi tentang pemanfaatan informasi geospasial untuk pengelolaan sektor kemaritiman ya dari benua maritim Indonesia yang sangat luas. Ini kelanjutan dari Geospatial Briefs nomor 11 sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemanfaatan informasi geospasial untuk pengelolaan wilayah sepanjang garis pantai Indonesia yang sangat panjang yaitu 108.000 km, dan kita juga sudah membicarakan tentang pengelolaan pulau-pulau kecil yang jumlahnya juga sangat banyak yaitu sampai 17.500-an pulau ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba melihat lebih dalam ke wilayah Laut Indonesia. Apa saja peran dari informasi geospasial di sana ya. Coba kita lihat wilayah Laut Indonesia. Jadi wilayah laut yang sangat luas ini membentang sekitar 5.000-an kilo ya, barat timur, dan juga sekitar 2.000 kilo utara selatan. Tentunya mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati ya, kemaritiman yang sangat banyak ya, yang saat ini mungkin neraca sumber dayanya pun masih belum kita ketahui dengan pasti. Nah, dalam konteks ini tentunya informasi geospasial ini punya sejumlah peran penting ya. Yang pertama tentunya dalam penetapan batas maritim internasional Indonesia ya, karena ini penting kita batas laut teritorial kita, kemudian batas landas kontinen kita, dan seterusnya ya. Nah, di situ informasi geospasial akan sangat berperan. Kemudian tentunya pembangunan jaring kontrol geodesi kemaritiman nanti untuk keperluan survei pemetaan di wilayah NKRI secara umum dan juga khususnya wilayah laut Indonesia, wilayah maritim Indonesia juga diperlukan. Kemudian kita perlu membangun peta-peta dasar, menyiapkan peta-peta dasar kemaritiman yang dulu namanya lingkungan pantai Indonesia ya, peta lingkungan pantai Indonesia dan peta lingkungan laut nasional. Tapi sekarang disebutnya peta dasar tapi untuk wilayah pesisir dan laut ya. Dan tentunya pemetaan tematik dari banyak sektor dan aspek kemaritiman di Indonesia ya, yang sangat luas ini. Dan juga tentunya informasi geospasial akan berperan dalam pembangunan sistem informasi kemaritiman ya dari berbagai sektor dan aspek. Nah, dalam Geospatial Brief ke-12 ini kita coba melihat secara singkat dua aspek dulu, yaitu penetapan batas maritim, pembangunan jaring kontrol, dan pemetaan dasar ya. Jadi bukan dua, tapi tiga aspek ya kita coba lihat. Nah, nanti di Geospatial Brief yang berikutnya kita lihat aspek pemetaan tematik dan pembangunan sistem informasinya ya. Nah, coba kita lihat untuk perbatasan internasional ya. Jadi negara kita punya batas internasional dengan 10 negara tetangga ya. Mulai dari di sini ada India, Thailand, Malaysia ya. Kemudian di sini ada Malaysia juga. Kemudian di sini Vietnam ya. Terus ini Palau, Papua New Guinea, Australia, Timor Leste. Jadi ada 10 ya. Dan nanti kita punya 3 batas darat, yaitu dengan Malaysia tentunya ya di Kalimantan, dengan Papua New Guinea di Papua, dan dengan Timor Leste ya di Pulau Timor ini. Dan kita punya 10 batas maritim ya. Nah, ini tentunya memerlukan nanti data dan informasi geospasial untuk mengelolanya ya, baik dalam tahapan delimitasi, demarkasi, dan tentunya pengelolaan nantinya ya. Dan ini kita lihat nantinya bahwa batas maritim itu berangkat
atau dihitung mulai dari garis-garis pangkal ya, di mana garis-garis pangkal ini menghubungkan titik-titik pangkal, yaitu titik-titik terluar dari Kepulauan Indonesia. Dan ini memang sudah ditetapkan berdasarkan PP 38 2002 yang kemudian diupdate dengan PP 37 2008. Kita punya 195 titik pangkal Indonesia yang dalam hal ini ditentukan di dalam datum WG 84 menggunakan metode survei geodetik GPS ya. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman di Baku Surtanal pada saat itu. Sekarang namanya berubah menjadi Badan Informasi Geospasial ya. Dan juga koordinat titik pangkal ini sudah disubmit ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi kita sebenarnya sudah secara legal sudah memagari lah batas wilayah laut Indonesia, dan dalam hal ini data-data geospasial yaitu data penentuan posisi dari GPS memegang peranan penting ya. Nah, selanjutnya tentunya untuk pengelolaan sektor kemaritiman kita perlu jaring kontrol, baik itu untuk keperluan survei, pemetaan, navigasi, ya, transportasi di laut dan seterusnya. Dan dalam hal ini sudah dibangun sejak zaman Baku Surtanal dan sampai saat ini terus dikelola oleh Badan Informasi Geospasial. Kita punya jaring titik kontrol GPS yang statik, sudah 7.209 sampai tahun 2019, ini kelihatan warna-warnanya. Kemudian juga stasiun pasang surut ya, yang sifatnya kontinu online, ada 159 stasiun di tahap 2019. Mungkin saja sesudah itu bertambah saat ini ya. Kemudian stasiun Inakors juga pada tahun 2019 akhir itu sudah 237 stasiun ya di wilayah Indonesia. Dan kemudian kita juga punya geoid, ya ini untuk bidang referensi vertikal ya, dengan ketelitian saat ini 15-20 cm, dan rekan-rekan di BIG berusaha mencapai 5-10 cm lah ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Dan tentunya jaring kontrol geodesi ini sangat bermanfaat untuk pengelolaan wilayah pesisir dan juga wilayah laut Indonesia ya, di samping wilayah daratannya tentunya. Dan kemudian kalau kita lihat ketersediaan peta dasar wilayah laut Indonesia, yang biasanya dulu dinamakan Peta Lingkungan Pantai Indonesia LPI di wilayah pesisir dan Peta Lingkungan Laut Nasional. Jadi memang kita lihat di sini kalau dari konteks peta kawasan pesisir dan laut Indonesia yang komplit itu memang di skala 1/250.000 ya. Tapi tentunya ini skala kecil ya. Kita ingin saat ini sebenarnya masuk ke skala 1/5000 ya. Kalau di daratan itu 1/5000. Wilayah pesisir tentunya nanti mengikuti ya 1/5000. Tapi kalau wilayah laut tentunya tidak perlu sedetil itu ya. Kecuali untuk kawasan-kawasan yang strategis, ada pertambangan mungkin ya, minyak dan gas, atau dari lokasi-lokasi pelabuhan ya, dan seterusnya. Tapi kita lihat di sini peta lingkungan pantai yang skala 1/10.000 saja pun masih sangat minim ya. Ini pun sangat episodik lokal ya. Dan ini setahu saya pada saat mendukung program tol laut dari Pak Presiden ya. Ini untuk pelabuhan-pelabuhan tol laut dibuat peta LPI skala 1/10.000. LPI 1/25.000 pun juga kita lihat hanya terbatas di beberapa garis pantai saja ya. Padahal garis pantai Indonesia kan 108.000 km ya. Jadi memang masih banyak ya. Kita lihat juga ini skala 1/50.000 masih sangat terbatas ya.
Dan masih banyak wilayah laut Indonesia yang sebenarnya uncharted ini ya, belum terpetakan dengan baik ya. Jadi memang pelajaran yang atau tantangan peluang kita di masa depan ini, kita harus memetakan laut kita ini semakin intensif ya. Karena laut ini punya fungsi yang sangat strategis, tidak hanya dari sumber daya alam ya, tapi juga kondisi cuaca, iklim, kebencanaan ya. Di mana benua maritim Indonesia kita ya perlu tahu betul lah ya informasi seluk-beluk segala sesuatu tentang laut kita. Jadi memang pemetaan laut di wilayah Indonesia ini merupakan tantangan sekaligus peluang ya yang besar bagi kita semua. Karena wilayah lautan Indonesia itu 63% kira-kira dari seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi kita memang perlu tahu lebih baik, lebih detail tentang sektor kelautan kita ya, kemaritiman kita ya. Karena masa depan Indonesia ini memang sebenarnya dari laut ya. Karena banyak sekali sumber daya alam hayati dan non hayati yang belum tereksplor dengan baik ya. Nah, memang kendala dari pemetaan laut ini adalah pengamatan satelit ini tidak bisa menembus air biasanya ya, kalau secara langsung ya. Kalau pemetaan wilayah daratan sekarang kan lebih mudah karena banyak sekali satelit-satelit remote sensing yang beredar mengelilingi bumi dan juga mengambil citra-citra dari permukaan bumi, tapi yang bisa nampak daratan ya. Kalau dasar laut tidak mungkin. Oleh sebab itu satu-satunya cara ya memang kita harus melakukan pemetaan hidrooceanografi ya, menggunakan kapal survei, kemudian menggunakan sejumlah peralatan. Kalau untuk topografi dasar laut atau batimetri, kita biasanya menggunakan multi beam ya, side scan sonar. Kemudian kalau untuk kondisi lautan ya kita perlu macam-macam nanti ya, peralatan-peralatan oceanografi. Kalau untuk bawah dasar laut tentunya peralatan geofisika dan geologi ya. Jadi memang pemetaan hidrooceanografi ini biasanya relatif agak lebih mahal ya dibandingkan dengan pemetaan wilayah darat. Tapi meskipun begitu ya kedepannya ini menurut saya Indonesia ini sangat memerlukan kapal survei yang ukurannya relatif besar dan canggih ya. Terutama kalau kita survei di wilayah timur Indonesia yang relatif lautnya dalam, kita perlu kapal-kapal besar survei yang canggih dalam jumlah yang memadai ya. Memang selama ini kapal-kapal survei kita sudah ada ya di LIPI dan di BPT yaitu Barunajaya. Kemudian mungkin di Pushidrosal TNI AL sudah ada. Tapi melihat luas laut wilayah Indonesia kita perlu puluhan ya kapal survei ukuran relatif besar dan canggih ya. Dan kapal-kapal survei ini tentunya harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan survei yang lengkap dan terkini ya. Jadi karena survei kelautan ini biasanya mahal operasionalnya, jadi sekali jalan seagoing itu kalau bisa sekalian ya pemetaannya macam-macam ya. Ada hidrooceanografinya, ada geofisiknya, seismic survey, ada survei geologinya, mungkin ada survei marine biologinya ya, ada survei meteorologi, marine meteorologi dan macam-macam lah ya. Kita gabung semua ya. Jadi peralatan survei yang lengkap dan terkini ya. Dan tentunya kita perlu menyiapkan SDM hidrooceanografi dengan kuantitas dan kualitas yang baik ya. Nah, memang pendidikan profesi hydrographers ini kan biasanya dari setelah mendapat gelar S1 di bidang geodesi geomatik, tambah pendidikan profesi ya, hydrographers ya. Di Indonesia pendidikan profesi hydrographers ini ada di Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB,
kemudian juga ada di Pushidrosal TNI AL ya, STTAL ya. Tapi ini perlu diperbanyak lah ya, karena wilayah laut kita sangat luas. Dan tentunya perlu anggaran survei yang memadai ya. Tapi untungnya sambil menunggu data in situ ya, survei hidrooceanografi, ini teman-teman di Badan Informasi Geospasial telah mencoba mengestimasi ya, memprediksi sebenarnya ya, tidak mengukur langsung batimetri wilayah Indonesia, yaitu yang namanya BATNAS ya. BATNAS ini memang gabungan dia ya sebenarnya ya, tapi terutama ini dari inversi data gravity anomaly dari data satelit altimetri. Jadi satelit altimetri menentukan anomali gravity di permukaan laut Indonesia, dan kemudian dari gravity anomaly diestimasi ya, inverse problem untuk mendapatkan kedalaman. Dan kemudian digabungkan dengan data-data in situ sounding yang sudah ada ya, yang pernah dilakukan oleh BIG, kemudian oleh BPT, LIPI, P3GL ya, macam-macam ya. Kemudian digabungkan. Nah, memang resolusinya sekitar 180 meter, dan tentunya ketelitian kedalamannya belum terlalu teliti ya. Meskipun untungnya ya ini kalau untuk keperluan-keperluan yang sifatnya tidak sangat detail, tidak sangat teliti, bisa dimanfaatkan ya. Dan ini bisa di-download oleh publik tanpa berbayar dari situs ini ya. Jadi kita harus berterima kasih nih kepada Badan Informasi Geospasial, teman-teman yang telah membangun, mengelola ini ya. Jadi sambil menunggu pelaksanaan pemetaan hidrooceanografi yang real in situ dengan kapal-kapal survei yang tentunya lebih detail, lebih teliti, sementara kita masih bisa menggunakan inilah ya untuk berbagai keperluan untuk yang sifatnya tidak terlalu detail dan teliti ya. Jadi itu saja kali ini pertemuan geospasial brief kita yang ke-12. Selanjutnya kita akan melihat nanti tentang pemetaan tematik di sektor kemaritiman dan juga pembangunan sistem informasi di sektor-sektor kemaritiman ya, yang menurut kami sangat diperlukan ya untuk pembangunan sektor kemaritiman dari wilayah benua maritim Indonesia yang sangat luas ya. Terima kasih, semoga yang kita diskusikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin.